Tetap beriman di tengah tantangan. Ada sebuah gambar. Kasih jangan hanya sebatas di bibir. Ini bibirnya besar, bengkak. Apa pendapat ibu-ibu tentang ini? Kalau bicara tentang kasih, nomor 1 ibu-ibu, nomor 2 kaum bapak, nomor 2 pemuda, nomor 3 kaum bapak. Karena kaum bapak itu menggerta saja anak kerja. Gitu. Ini kasih jangan hanya sebatas di bibir. Begitu banyak orang yang sangat fasih menceritakan kasih itu. Beriman di tengah tantangan zaman. Banyak orang yang luar biasa kalau kita bicara tentang kasih. Kasihnya luar biasa, tapi dia hanya sebatas di bibir. Bengkak bibirnya bicara tentang kasih. Setiap hari dia bercerita tentang kasih, tapi kenyataan dalam kehidupannya, no, tidak ada. Bukti tentang kasih itu tidak hanya diucapkan. Dunia sudah berubah, zaman sudah maju, teknologi sudah canggih. Jangan hanya kasih itu di bibir. Siapa yang hanya baru berbusa-busa bicara tentang kasih, stop. Mulai tunjukkan bagaimana engkau mengasihi suamimu, bagaimana engkau mengasihi istrimu, bagaimana engkau mengasihi anak-anakmu, bagaimana engkau mengasihi orang lain di sekitarmu. Stop hanya bicara. Tidak ada gunanya hanya kalau bibir ini hanya bengkak hanya untuk bicara tentang kasih. Itu awalnya. Selanjutnya adalah tetap beriman di tengah tantangan. Iman dan saman. Saya tanya, siapa yang mau hidup menderita? Angkat tangan yang mau hidup menderita. Tidak ada. Hampir tidak ada orang yang mau hidup menderita. Dan itu kenyataan. Kalau saya tanya, siapa yang sudah pernah menderita? Semua. Semua pernah menderita. Tapi tidak ada yang mau menderita. Tapi kenapa semua menderita? Jangan heran kalau menderita, karena ternyata kita semua tidak mau menderita, tapi toh pernah menderita. Lalu heran kalau ada orang-orang menderita lalu berbalik dari imannya, mengambil jalan pintas, malas lagi dan seterusnya ke persekutuan karena menderita. Oi, semua orang tidak mau menderita, tapi ternyata semua orang menderita. Itu berarti jangan karena penderitaanmu engkau lalu kemudian meninggalkan keyakinanmu. Saya ulang sekali lagi karena ini intinya. Semua orang di sini tak satu pun yang angkat tangan ketika saya katakan siapa yang mau menderita. Tidak ada yang angkat tangan. Tapi kalau saya tanya kemudian siapa yang sudah pernah menderita, hampir semuanya angkat tangan. Lalu pertanyaannya, kalau kita semua tidak mau menderita tapi ternyata juga menderita, artinya baiklah kita menderita untuk hal-hal yang baik. Itu yang disebut dengan beriman di tengah tantangan. Tantangannya adalah penderitaan. Dan jangan karena ketika kita menderita kita katakan, ya siruan tiaka adia kan lebaliu mak gereja. Kenapa harus pergi terus gereja? Sudah ternyata kita ini menderita. Dan ternyata bahwa kita salah kalau kita mengambil jalan itu. Karena memang kita tidak menginginkan penderitaan, tapi ternyata kita semua pernah menderita. Artinya penderitaan tidak boleh lagi menjadi alasan untuk meninggalkan persekutuan. Penderitaan tidak boleh lagi menjadi alasan untuk meninggalkan Kristus. Pak Pendeta sibuk, banyak pekerjaan. Justru kita harus bilang begini, dari tengah kesibukanmu engkau dipanggil untuk menikmati persekutuan. Itulah alasan ada persekutuan, memanggil kita dari kesibukan-kesibukan kita untuk menikmati kebersamaan saat-saat yang indah. Jangan sebaliknya, karena kesibukan kita dipanggil keluar dari persekutuan. Itu salah. Yang benar adalah dari kesibukan kita, semua orang kerja. Semua orang kerja. Semua orang punya kesibukan. Orang sakit sekalipun punya kesibukan. Sibuknya apa? Sibuknya berobat. Hanya satu yang tidak punya kesibukan, orang mati.
Selama kita masih hidup, kita pasti punya kesibukan-kesibukan. Untuk itu, dari kesibukan itulah kita dipanggil untuk bersekutu. Jangan dibalik. Dari persekutuan kita dipanggil karena kesibukan. Kita meninggalkan persekutuan. Sabar opi tahu, sabar kak. Ada banyak begitu pekerjaan kubahnya ini, jadi saya harus tinggalkan dulu ini. Tidak boleh, salah itu. Salah. Justru kita harus meninggalkan kesibukan kita menuju kepada persekutuan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, iman, tetap beriman di tengah tantangan. Apa yang harus kita buat? Beriman di tengah tantangan. Itu iman perlu bukti. Itu yang kemudian terjadi, bahwa orang-orang menghina Kristus karena kita tidak bisa membuktikan bahwa inilah bukti dari iman itu. Inilah kasih itu. Ketika ada orang jatuh di jalan dan kita menolongnya, inilah kasih itu. Inilah kasih itu bahwa kita tidak pernah berkelahi di pasar. Inilah kasih itu bahwa dalam rumah tangga kita tidak pernah ada masalah. Kalaupun ada masalah, mari berdoa. Inilah kasih itu. Selama kita tidak bisa mempraktekkan kasih di tengah tantangan, rajin di gereja. Kalau lagi masa dalam proses ujian P3K atau mau persiapan skripsi, nah bilang sedang hari Minggu lagi. Ada pokoknya kalau dia berhubungan dengan kebutuhan pribadinya, lancar. Dulu waktu musim kemarau panjang turun harga sawit, semua orang teriak, seandainya Pak Pendeta sawit ini harganya 2.000. Sekarang sudah 2.000, lari semua itu yang bilang itu. Tidak ada nih. Tidak tahu pergi kemana. Itu ketika dalam hal-hal yang berhubungan dengan pribadi, sering kemudian iman itu perlu bukti. Iman tanpa bukti pada hakikatnya mati. Bicara tentang kasih tapi orang di rumahmu tidak pernah menikmati kasih, stop, berhenti, perbaiki imanmu. Ada masalah kalau hanya di mulutmu saja. Suatu hari anak saya kasih bunyi lonceng gereja. Lalu saya tanya, jangan dikasih bunyi itu nak, tidak boleh. Dia lihat-lihat saya begini, Pak, nama koster kami di sana itu Bapak Alpa. Pak, Bapak Alpa selalu pukul ini, kenapa tidak pernah dimarahi? Saya baru satu kali kupukul, kenapa dimarahi kak? Dia pukul lonceng. Apa itu? Sepintas sekali. Tapi kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan iman kita, maka kita akan katakan, sudah, kau tidak tahu apa-apa. Begitu. Kita harus memberi penjelasan sebagai orang percaya bahwa itu tanda begini, itu maksudnya ini, itu maknanya adalah panggilan untuk beribadah. Tapi kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan iman kita, itulah mudah kita diombang-ambingkan. Iman di tengah tantangan. Beriman di tengah tantangan itu tidak gampang. Justru di tengah tantanganlah kita dipanggil untuk membuktikan iman kita. Tapi Pak Pendeta, dia sudah nakal sekali, dia sama sekali tidak menggambarkan, tidak bisa saya ampuni. Justru dalam tantangan itulah engkau harus mengampuni. Bukan orang-orang yang mencintaimu, yang mengasihimu, yang engkau kasihi. Justru orang-orang yang tidak mengasihimu, yang sedang membenci dan tidak menyukaimu lah. Untuk itulah engkau dipanggil. Kita lihat pencobaan di padang gurun. Beberapa poin digambarkan. Di poin yang terakhir itu sangat penting untuk kita pahami sehubungan dengan iman di tengah tantangan. Tapi sebelum itu saya next dulu. Ini sebuah video. Anak ini selalu dipukul tangannya setiap pagi. Selalu dipukul setiap pagi. Karena dia selalu terlambat datang di sekolahnya. Mari kita perhatikan. Selalu gurunya menghukum dia karena terlambat. Selalu dipukul dengan mister tangannya. Setiap pagi. Ingat catatannya, beriman di tengah tantangan. Tetap beriman di tengah tantangan. Setiap pagi, dan dia sudah menjadi rutinitasnya, kalau terlambat dia sudah serahkan tangannya. Lalu satu hari gurunya melihatnya. Ternyata anak ini
menjadi tanggung jawabnya setiap pagi untuk mengantar ayahnya yang stroke ke rumah sakit setiap pagi. Tugas ini harus dikerjakannya sebelum dia pergi ke sekolah, dan dia bertanggung jawab sebagai anak. Gurunya kemudian melihatnya, ternyata apa yang dilakukan selama ini adalah hal yang salah. Lalu seperti biasa dia pergi ke sekolah berlari-lari karena dia yakin bahwa dia akan mendapat pukulan lagi. Akhirnya gurunya sadar. Malu terhadap dirinya. Pada saat anak ini memberikan tangannya untuk dipukul seperti biasa, gurunya memberikan mister itu, dan tentu gurunya berkata, "Pukul aku sebanyak kali aku sudah memukulmu karena ketidaktahuan." Apa yang kita mau dapat dari gambar ini? Gambar ini hendak menceritakan kepada kita bahwa tanggung jawab iman itu penting. Jangan di tengah berbagai macam tantangan iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi kabur, iman kita tidak berarti. Sekiranya gambar ini mengingatkan kita untuk beriman di tengah tantangan. Saudara, itu baru tantangan kecil. Tantangan besar seperti yang sampaikan tadi adalah dalam pencobaan di padang gurun. Bagian terakhir dari tantangan itu, dan ini yang akan menjadi tantangan terbesar kita dalam zaman sekarang. Waktu Yesus dicobai, pertama dicobai dengan perut, yaitu makanan. Kedua dicobai dengan kekuasaan. Kalau engkau mengikuti aku, menyembah aku, maka aku berikan seluruhnya. Ketiga dicobai dengan firman. Coba kau lompat. Tuhan, kalau kau lompat itu, kalau kamu melompat maka malaikat akan menatang kakimu. Kenapa begitu? Ada dalam Alkitab begitu, ada tertulis. Kita mungkin tidak akan jatuh di dunia sekarang ini kalau persoalan perut, ya sudah, kita sudah hidup dan tidak ada lagi kelaparan. Kalau persoalan kekuasaan, sebagian dari kita saja yang mungkin mendapat kekuasaan dan punya power untuk itu. Tapi tantangan terbesar kita ada poin yang ketiga, yaitu ujian iman kita. Orang akan mengajari kita tentang ayat Alkitab. Coba lihat di dunia sekarang, ada begitu banyak orang sedang belajar Alkitab dan sedang mengajar kita, saya kira Alkitabmu bilang begini, Yesus bukan Tuhan, dan seterusnya. Ada dalam Alkitab. Untuk itu tantangan ini besar, tantangan ini serius, bahwa orang kemudian menantang kita dengan menawarkan kepada kita, tertulis di dalam Alkitab bunyinya begini. Itu. Sehingga dengan begitu tantangan ini serius. Mari kita menunjukkan teladan iman kita. Mari kita rajin membaca Alkitab, rajin pada persekutuan. Kita harus mempunyai sahabat-sahabat rohani. Kalau cari teman yang menangis kalau lihat malas di gereja. Kalau cari teman, baik itu di Facebook atau di mana saja, cari teman yang sedih rasa kalau kita tidak datang di kebaktian rumah tangga. Akan banyak teman, lama mungkin berteman, tapi mulai sekarang pilih-pilih teman yang sedih kalau Anda tidak ada di persekutuan. Cari teman, sahabat rohani namanya. Adakan banyak sahabat, Buddha Tesulata banyak teman tak. Tapi teman tak kalau pengucapan syukur, lapa-lapa, penuh rumah tak. Kalau pengucapan syukur, kalau perkawinan dia akan datang. Tapi kita butuh sahabat yang sungguhnya. Sahabat yang sedih kalau dia melihat Anda tidak pergi gereja. Sahabat yang sedih kalau dia melihat Anda bermain-main sedangkan ada orang lain kebaktian. Sahabat yang mengingatkan kepadamu, bos, minta maaf kain di Kostoko, kenapa malas-malas pergi gereja. Itu baru teman yang sesungguhnya. Ada banyak teman yang akan hadir, dan ini tantangan zaman. Begitu banyak rupa teman. Mari berteman dengan orang-orang yang menyayangimu karena ingin memasukkanmu ke dalam surga. Cari teman seperti itu. Follow teman yang begitu. Ikuti teman yang seperti itu. Karena kita butuh teman. Kita butuh sahabat rohani namanya. Karena kenapa? Hidup ini sedang diuji. Ujian yang terakhir adalah mengucap syukur. Iman harus mengucap syukur. Ada banyak orang yang tidak tahu mengucap syukur. Hari-harinya penuh dengan kecemasan. Hari-harinya penuh dengan rasa khawatir.
Di dalam kekhawatiran kita wajib mengucap syukur. Itu yang disampaikan Paulus. Penting ada pengucapan syukur. Jangan malas mengucap syukur. Karena syukur itu membuat kita hidup lebih hidup. Pengucapan syukur itu membuat berkat Tuhan makin ada. Tapi rasa khawatir merusak sukacita saja. Iman kita itu harus dirasakan orang lain. Terakhir ini, iman kita itu harus dirasakan orang lain. Kalau engkau mengatakan bahwa saudara-saudara beriman, tanya orang di sekitarmu, tanya anggota jemaatmu, tanya sahabatmu, merasakan keimanmu, tanya suami tak, tanya istri tak, apakah benar-benar mereka itu merasakan iman kita? Kalau orang lain belum merasakan iman kita, itu berarti bahwa kita penting memperbaiki kehidupan beriman kita. Mengucap syukurlah supaya orang tahu bahwa Anda sungguh-sungguh beriman. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka itu akan membuktikan bahwa engkaulah orang yang beriman. Tuhan memampukan kita untuk beriman di tengah tantangan. Amin.